Larinya tuh ke Allah. Coba perhatikan di dalam paragraf ini. Berkali-kali Musa tuh larinya ke Allah. Larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Rabbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, Ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita? Orang kalau dengerin curhat kita, mungkin pertama dia mau dengar curhat kita. Besok kalau kita pas dia panggil kita cuek, dia udah gak mau lagi dengar curhat kita kan? Pertama kita curhat nih, japri ke dia. Malam-malam kita chat sama dia. Panjang lebar, dia bacanya aja udah di scroll. Entah dibaca atau enggak juga. Kan kalau di WA mah asal dibuka udah read kan ya. Kadang-kadang gak dibaca tapi read gitu. Kayak udah dibaca, padahal gak dibaca saking panjangnya gitu. Tapi kita husnuzon mah dibaca lah sama dia. Dibaca walaupun akhirnya doang yang dibaca. Udah gitu dia balas, oh yang sabar ya. Ya emang kayak gitu sih cowok. Mending kita aja. Bahaya jadi LGBT kan gara-gara itu tuh. Gara-gara kecewa kepada lawan jenis. Udah curhat panjang lebar, direspon sama dia. Curhat lagi, direspon sama dia. Sampai kita berpikir, dia enak banget dia dipakai untuk curhat. Respon terus sampai tengah malam. Udah selesai. Besok ketika dia ada masalah atau dia ngajak ke satu tempat atau minta ditemenin, kita ada alasan untuk tidak memenuhi panggilan dia, kecewa dia. Pas berikutnya kita curhat, dia udah gak mau read lagi. Kan ada alasan kalau gak di-read, oh maaf kemarin HP lagi lowbat, lagi dicas, readnya pagi mah udah gak perlu curhat lagi, orang kita udah sibuk kerja, udah gak perlu respon lagi. Kenapa? Dia udah malas sama kita, udah ilfil. Itu manusia, tapi Allah, kita curhat nih. Curhat sama Allah panjang lebar dalam tahajud, lagi ada masalah, biasa lah ya. Orang kalau lagi tahajudnya rajin biasanya suka ada masalah tuh. Atau mungkin pas lagi mau ujian, lagi ujian nasional, tahajud, bareng lagi tahajudnya di sekolah. Begitu selesai ujian nasional juga bareng, cuma di tempat lain. Coret-coret baju, pesta pora. Digituin, Allah tuh digituin banget. Terus nanti pas ada masalah kita datang lagi, Allah dengerin lagi coba. Kurang baik apa coba Allah? Tempat curhat yang paling baik itu adalah Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu sampai ada ayat surat namanya surat curhat. Coba tebak nama surat Al-Quran yang secara terjemahan bebas namanya surat orang curhat. Di Al-Quran ada loh surat orang curhat. Surat apa? Al-Mujadilah. Al-Mujadilah artinya apa? Perempuan yang curhat. Curhatnya ke siapa? Bukan ke Rasul, curhatnya ke Allah. Ke Rasul mah minta fatwa istifta namanya. Rasul ini gimana nih? Ziharnya udah jatuh belum nih? Karena dulu ada istilah zihar. Zihar itu menganggap istri sebagai ibu. Sehingga dianggap udah haram untuk dijadikan sebagai istri lagi. Udah gak boleh bareng lagi. Namanya zihar. Perempuan ini datang kepada Rasul bukan curhat. Istifta, meminta fatwa kepada Rasul kira-kira jatuh gak nih ziharnya? Tapi kalau curhatnya, aku serahkan urusanku kepada Allah. Curhat paling baik tuh sama Allah dan langsung Allah bukan cuma ngedengerin, bukan cuma ngerespon, tapi ngasih solusi. Itu Allah kalau dicurhatin tuh kayak gitu tuh. Makanya Musa dalam kelabilannya sebagai seorang jomblo, manusia biasa, hanya seorang anak muda dan bahkan belum jadi nabi. Jadi masih manusia biasa nih, belum jadi nabi. Cuma dia manusia yang walaupun biasa punya keistimewaan. Tapi tetap aja sisi-sisi kemanusiaannya ada, labil. Ketika ada masalah, Rabbi. Coba perhatikan lagi ayat tadi. Berapa kali Musa curhat ke Allah? Dari mulai ayat 14. Ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Wahai Tuhanku, Rabbi zalamtu nafsi, aku menzalimi diri sendiri. Curhat sama Allah. Kalau ada kerugian, kalau ada masalah dalam hidup kita yang disebabkan, kalau kita pikir-pikir itu gara-gara salah kita sendiri. Namanya orang lagi labil kan, suka salah aja nih.
Udah curhat sama Allah, curhatnya apa? Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah dosa saya. Kadang-kadang terlalu ngebaper, akhirnya kecewanya berat. Gara-gara udah terlalu terlibat perasaannya, udah make perasaan, udah menuliskan namanya di dalam hati kita, pas kecewanya berat. Curhatnya ke siapa? Ke Allah. Bahasa curhatnya, salah saya ya Allah, terlalu gampang pakai perasaan. Hati saya diisi dengan namanya, seharusnya diisi dengan namamu ya Allah. Kan gitu ya. Faghfirli ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Pasti Allah obati hati kita.